Aktivitas wisata di masa libur panjang semakin menggeliat di tengah lonjakan kasus positif COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta. Padahal DIY masih berstatus tanggap darurat COVID-19. Salah satu titik primadona saat berwisata sore hingga malam di kawasan 0 km mulai ramai. Keramaian di titik ini mudah ditemui termasuk sejumlah pelanggaran protokol kesehatan seperti jaga jarak dan juga pemakaian masker. Lokasi ini mudah diakses tanpa harus dilakukan pendataan pengunjung. Padahal kawasan ini diklaim sebagai salah satu zona yang menerapkan pindai QR Code untuk mendata pengunjungnya. Data Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta masih menunjukkan angka positif COVID-19 yang tinggi. Kamis ini terdapat 48 kasus dengan total lebih dari 1.100 kasus. Salah satunya kasus didominasi penelusuran kontak erat yang mayoritas terinfeksi akibat adanya pelaku perjalanan. Dan untuk melihat bagaimana suasana liburan di Yogyakarta, kita akan menyapa koresponden CNN Indonesia Hendrawan Setiawan yang berada di kawasan Malioboro. Selamat sore Hendrawan. Hendrawan, di libur panjang kali ini bagaimana pantauan situasi kawasan wisata di sana? Apa yang menjadi favorit wisatawan? Kalau kita melihat wisatawan yang terjadi pada sore hingga malam hari, biasanya di Malioboro ini adalah tempat-tempat titik-titik yang untuk berkumpul, kemudian nongkrong menjadi salah satu primadona dari wisatawan. Karena biasanya mereka pada pagi sampai dengan siang hari berwisata ke lokasi-lokasi lain di Yogyakarta maupun di seputaran Yogyakarta. Setelah itu pada sore hingga malam hari wisatawan biasanya berbelanja dan kemudian menikmati suasana sore hingga malam hari di Malioboro. Dan salah satu titik yang menjadi primadona adalah kawasan Malioboro dari ujung Malioboro hingga di lokasi saat ini saya melaporkan di titik 0 km. Dan pantauan kami dari sore tadi hingga saat ini kondisinya semakin ramai dan makin banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik yang berasal dari Yogyakarta maupun dari luar Yogyakarta. Karena saat ini kondisinya jauh berbeda dari beberapa bulan yang lalu, misalnya pada awal masa pandemi pada bulan Maret misalnya, dan dengan kondisi saat ini sangat jauh berbeda dan bahkan sangat mudah juga untuk menemui plat-plat mobil luar kota yang saat ini sedang berada di daerah Yogyakarta, Farhanisa. Ya, lalu Hendrawan, tadi Anda sebutkan cukup ramai begitu suasana di tempat-tempat wisata. Lalu pantauan Anda bagaimana pula terkait protokol kesehatan di lokasi wisata? Ya, kalau kita melihat protokol kesehatan sebenarnya cukup ada ironi yang terjadi di sejumlah titik dan bahkan ini beberapa waktu yang lalu atau setidaknya pada tanggal 17 Agustus lalu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sempat kecewa karena di beberapa daerah terutama di kawasan Malioboro dan kemudian titik 0 km yang menjadi jantung pariwisata di Yogyakarta ini banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Pun ketika kami saat ini melaporkan di zona 5 di kawasan Malioboro yang seharusnya masuk ke daerah ini kami harus melakukan pindai QR Code. Ketika kami melakukan pindai QR Code namun tidak ada petugas satupun yang bertugas di kawasan zona 5 ini. Selain itu, bila kita melihat di beberapa tempat duduk di kawasan sepanjang kawasan Malioboro ini hanya boleh diduduki oleh satu orang. Kami bisa dengan mudah mendapati diduduki oleh 2 orang sampai dengan 4 orang dengan tanpa menghiraukan jaga jarak. Masih ada juga wisatawan yang kemudian datang ke sini tanpa menggunakan masker atau menggunakan masker namun tidak dikenakan dengan baik, dan tidak banyak juga wisatawan petugas yang kemudian mengingatkan mereka untuk bisa melakukan protokol kesehatan. Ini menjadi suatu hal yang ironis karena saat ini jumlah kasus positif COVID-19 di Yogyakarta ini sudah mulai cukup tinggi. Ini beriringan dengan banyaknya pelaku perjalanan yang datang ke Yogyakarta. Dan informasi yang kami peroleh hari ini tadi dari juru bicara Satgas COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan bahwa kasus penelusuran kontak atau tracing kontak ini mayoritas didominasi oleh orang-orang yang terkena atau terinfeksi dari para pelaku perjalanan dari luar kota Yogyakarta. Farhanisa. Ya, sangat disayangkan ya Hendrawan, masih ada wisatawan yang tidak menerapkan protokol kesehatan begitu. Lalu Hendrawan, Tahun Baru Islam ini bertepatan dengan Tahun Baru Jawa atau biasa dikenal dengan Satu Suro. Dan pantauan Anda, ini bagaimana suasana peringatan Tahun Baru Jawa di Yogyakarta? Ya, tentu saja saat peringatan Tahun Baru Jawa yang bertepatan dengan 1 Muharram ini
juga suasananya berbeda dari sebelumnya. Kami kemarin sempat mewawancarai pihak Keraton Yogyakarta. Pihak keraton meniadakan sejumlah ritual-ritual yang biasanya mengundang masyarakat luar untuk bisa bergabung. Misalnya di kawasan keraton biasanya pada malam hari ini ada pembacaan mocopat dan kemudian menyanyikan atau membunyikan gamelan. Kemudian pada tengah malam ada masyarakat yang kemudian melakukan tradisi topo bisu mubeng beteng, artinya dengan diam kemudian berkeliling Keraton Yogyakarta. Namun acara yang mendatangkan banyak warga masyarakat ini ditiadakan. Acara ini sebenarnya masih dilakukan, terutama acara yang berada di dalam keraton, namun dilakukan secara internal atau tertutup oleh pihak keraton. Acara-acara seperti topo bisu juga tidak dilakukan atau tidak diadakan kali ini oleh pihak Keraton Yogyakarta. Pun termasuk acara grebek besar yang biasa dilakukan pada 1 Muharram ini juga tidak dilakukan oleh pihak Keraton Yogyakarta. Meski demikian, jumlah wisatawan yang tidak datang ke lokasi wisata di dalam keraton ini masih cukup banyak. Tidak hanya di Malioboro, namun juga di daerah-daerah lain di daerah istimewa Yogyakarta. Farhanisa. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Hendrawan Setiawan atas laporan langsung Anda dari kawasan Malioboro, Yogyakarta.